Halo, selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian ITB. Serial podcast ini akan membahas tentang berita-berita dan informasi-informasi terbaru terkait dengan ilmu dan teknologi kebumian dari sudut pandang para expert yang ada di FITB. Beberapa waktu yang lalu, kita baru saja memperingati Hari Kartini. Isu yang terkait dengan emansipasi perempuan tentunya selalu menjadi bahan yang hangat untuk diperbincangkan. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan satu dari sangat sedikit perempuan yang mendalami tentang makropaleontologi di Indonesia yang kebetulan dimiliki oleh Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian ITB. Saya perkenalkan pada Mbak Mika Rizky Puspaningrum, PhD. Halo Mbak Mika. Halo. Ya, Mbak Mika ini adalah staf dari Prodi Teknik Geologi ya, Mbak Mika ya. Dan Mbak Mika ini mendalami tentang makropaleontologi. Mungkin Mbak Mika bisa cerita makropaleontologi itu apa sih? Oke, jadi kita tahu ya paleontologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan masa lampau gitu ya, yang dikaitkan juga dengan peristiwa geologinya, dengan iklimnya dan lain-lainnya, evolusinya juga gitu. Nah, paleontologi itu biasanya kita bagi menjadi dua gitu, yang makro dan yang mikro. Seperti kalimatnya gitu kan. Jadi kalau makro itu mempelajari yang besar-besar, kalau mikro mempelajari yang kecil-kecil, jadi harus pakai mikroskop. Jadi kalau yang makro misalnya contoh-contohnya yang ada di depan kita ini gitu. Kalau yang mikro mungkin ada polen, ada foram dan lain-lain gitu. Oke, kenapa tertariknya sama yang makro ya, Mbak Mika? Dan jarang ya paleontologi perempuan terutama di makro ya, biasanya mereka lebih milih yang mikro ya, menggunakan mikroskop dan lain sebagainya. Kenapa nih Mbak Mika kok ke makro? Sebenarnya kalau untuk paleontologi vertebrata yang wanita itu hanya saya di Indonesia gitu. Keren. Jadi sebenarnya kenapa saya memilih yang makro, karena alasannya gampang juga, besar gitu. Jadi mudah diamati secara kasat mata gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan mikroskop gitu. Jadi mudah saja diamati dan ditemukan. Apalagi kalau pas mencarinya itu kan lebih seru ya, kita melakukan ekskavasi, penggalian dan lain-lain seperti yang di film-film atau di dokumentari gitu kan. Jadi memang sangat menantang dan menarik sekali gitu dari sisi keilmuannya juga gitu. Jadi ya itu banyak yang bisa dieksplor dari makro paleontologi ya. Oke, Mbak Mika, mungkin Mbak Mika bisa cerita apa sih makro paleontologi itu apa gitu? Mungkin Mbak Mika bisa ceritain. Ya, jadi kalau sebelum kita ke makro, kita ke paleontologinya dulu ya, mungkin Mbak Vita ya. Jadi paleontologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan masa lampau, evolusinya kehidupan itu, yang dikaitkan tentu saja dengan peristiwa-peristiwa geologi, kemudian peristiwa-peristiwa iklimnya juga gitu. Kemudian kalau makro itu dari katanya juga gitu kan, itu adalah bagian paleontologi yang mempelajari fosil-fosil yang ukurannya besar gitu ya. Jadi yang bisa dilihat dengan secara kasat mata. Beda dengan yang mikro. Kalau yang mikro itu adalah bagian dari ilmu paleontologi yang mempelajari makhluk-makhluk yang halus gitu, yang kecil gitu. Makhluk halus. Iya, jadi harus beda artinya kalau makhluk halus. Memang halus gitu. Jadi kita untuk mengamatinya harus menggunakan mikroskop. Jadi itu bedanya. Jadi yang saya pelajari kebanyakan adalah yang ukurannya besar. Jadi bisa langsung dilihat dengan mata telanjang seperti yang ada di depan kita ini. Oke, dan apa yang membuat Mbak Mika tertarik mendalami makropaleontologi, terutama kalau nggak salah Mbak Mika itu lebih ke vertebrata ya, vertebrata paleontologi. Bisa diceritakan nggak Mbak Mika? Jadi sebenarnya mengapa saya tertarik mempelajari makropaleontologi, terutama vertebrata? Yang pertama sih karena ukurannya besar gitu ya. Jadi saya yang tidak bosenan gitu ya, yang nggak kuat duduk lama gitu tuh. Kalau yang ukurannya besar itu kan agak lebih aktif ya ngambil fosilnya dan lain-lain gitu. Selain juga saya lebih familiar dengan karakter-karakternya yang ada di makropaleontologi gitu, terutama vertebrata gitu.
Dan lagi kalau vertebrata sebenarnya kalau di Indonesia itu sangat sedikit yang mempelajari. Dan yang untuk wanitanya itu tambah sedikit lagi gitu. Jadi ya salah satu yang inilah yang bisa memberikan kontribusi gitu untuk wanita gitu. Biasanya kan kalau wanita lebih teliti gitu kan. Teliti ya, iya, lebih penyayang juga mungkin ke fosil-fosilnya. Kalau fosil sendiri, Mbak Mika, saya suka wondering dari saya kecil sih sebetulnya kalau misalnya pertama saya ke museum biologi gitu ya, saya lihat ada fosil yang sangat besar, terus saya selalu bertanya, ini fosil dapetnya dari mana ya? Saya bisa nggak ya nemuin fosil ini di belakang rumah saya gitu. Jadi waktu itu salah satu cita-cita saya juga, saya waktu itu pernah suka banget sama geologi, terus kayak pengen nyari fosil gitu, ngegali-gali gitu dan lain sebagainya, ya tentunya tidak menemukan apa-apa. Jadi sekarang saya bertanya nih soal Mbak Mika, sebenarnya gimana sih kita bisa tahu fosil itu ada di mana? Karena kan kita nggak mungkin ya melakukan random ekskavasi ya, karena mahal pasti dan lain sebagainya. Mbak Mika bisa cerita nggak sih kayak gimana itu sebenarnya nyari fosil tuh? Iya. Oke, jadi sebenarnya nyari fosil itu gampang-gampang susah gitu ya. Jadi banyak juga penemuan fosil itu yang based on luck gitu. Jadi bergantung keberuntungan juga. Misalnya kalau tadi Mbak Vita bilang, bisa nggak ya nyari fosil di belakang rumah saya? Bisa aja gitu. Karena banyak juga temuan-temuan fosil itu ternyata ketemunya adalah di belakang rumah orang lagi gali sumur gitu kan. Atau misalnya di sawah orang gitu kan. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja gitu. Tapi ada beberapa syarat gitu. Kalau misalnya daerahnya itu memang daerah-daerah yang mengandung fosil gitu. Jadi ada kalau kita mau nyari fosil tentu saja kita harus mencari daerah yang sekiranya mengandung fosil gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu kita mau nyari fosil apa sih gitu. Kalau misalnya kita mau cari fosil dinosaurus gitu kan, ya tidak mungkin kita nyarinya di Indonesia misalnya. Karena di Indonesia ya memang pada saat dinosaurus lagi jalan-jalan ya tidak ada gitu kan. Atau Indonesianya belum ada. Indonesia belum ada, masih laut lah gitu kan. Jadi kalau kita mau nyari fosil dinosaurus ya kita harus mencari batuan yang dengan usia yang lingkungannya darat ya yang usianya sesuai dengan usia dinosaurus gitu. Jadi kita harus tahu target kita tuh apa gitu. Kalau kita sudah tahu target kita batuan yang bagaimana, baru kita ke sana, survei, cari gitu. Jadi carinya pun ya memang harus jalan kaki ya, namanya juga survei kan, site survey gitu. Kemudian kita cari, biasanya nemu nongol-nongol itu Mbak Vita yang yang di permukaan gitu kan. Jadi kadang-kadang yang nongol, kemudian di situ kita bikin test pit gitu ya. Kemudian kalau dapat banyak, ya sudah kita bikin ekskavasi yang sebenarnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang tidak semulus itu juga gitu kan. Jadi tidak semulus itu juga. Kadang-kadang kita nyari fosil misalnya saya nyari fosil manusia purba gitu kan. Tapi ternyata yang keluar fosil-fosil yang lainnya gitu kan. Misalnya fosil hewan-hewan yang ada di sekitarnya, ada gajah lah, ada kerbau, bahkan mungkin ada moluska, ada ada daun, ada polen dan lain-lain. Jadi itu juga nggak masalah gitu kan. Kita tetap juga dapat fosil walaupun ya. Iya, jadi memang begitu. Tapi kita kadang-kadang ada juga shortcutnya ya, Mbak ya. Jadi kebanyakan kita menggali fosil itu atas dasar laporan warga sekitar gitu. Jadi ada warga sekitar dengan fosil terus lapor ke kita ke sana untuk survei, kemudian kita eksplor lebih jauh lagi daerahnya. Jadi itu mungkin dengan sukses rate yang lebih tinggi lah kalau kita maksudnya, daripada kita tahu-tahu datang terus coba-coba kan agak susah ya gitu. Jadi biasanya kita ada laporan dulu dari warga sekitar gitu. Oke. Oh iya, Mbak Mika ini adalah salah satu-satunya sebetulnya perempuan yang masuk ke dalam tim penelitian ITB yang baru-baru saja menemukan sepasang fosil gading gajah purba di Majalengka. Itu salah satu keberhasilan untuk di kita sangat besar sekali ya Mbak ya. Mungkin Mbak Mika bisa cerita dari awal mulanya riset itu dimulai sampai kemudian bisa dapat
sepasang gading utuh gitu. Iya. Itu kayak gimana Mbak Mika? Jadi kebetulan memang sepasang gading yang kita dapat di Majalengka atau Sumedang sih sebenarnya, lebih dekat Sumedang gitu kan. Dekat Sumedang. Itu sepasang gading yang paling utuh, stegodon yang paling utuh fosilnya di Indonesia gitu. Jadi belum ada yang bisa dapat seutuh itu dan sepasang gitu ya. Jadi itu mungkin the highest achievement lah buat lab paleontologi, salah satu the highest achievement buat lab paleontologi gitu ya. Jadi proses bagaimana kita bisa dapat fosil gading itu sebenarnya ya seperti yang saya cerita tadi, ada warga yang melapor gitu. Jadi warga lokal di sana yang sering ikut kita penggalian sebelum-sebelumnya itu sedang jalan-jalan cari ikan gitu ya ceritanya. Kemudian di sungai kok ada yang nongol gitu. Kemudian dikorek-korek sedikit sama bapaknya gitu kan. Ternyata tulang waktu itu, dia bilang bapaknya tulang gitu kan. Kemudian bisa tahu ya itu tulang fosil, maksudnya bukannya tulang bekas. Kalau kita makan bakso tuh, tahu kan ada bakso sumsum itu gitu ya. Dia bisa tahu itu fosil gitu ya. Kebetulan bapak ini sering ikut penggalian dengan kita. Jadi kita sering mengajak beliau penggalian sebelum-sebelumnya. Jadi beliau sudah cukup hafal gitu. Bahkan kalau ada temuan-temuan lain juga beliau selalu lapor, ada nih ketemu nih ini. Nah, yang ini kebetulan agak besar kan. Kemudian lapor. Lalu kita melakukan survei penggalian awal ke sana. Awalnya kita hanya menemukan ujungnya segini. Tapi ternyata setelah digali lagi, kok semakin besar. Jadi kita nggak expect sama sekali, tidak mengharap sama sekali bahwa panjangnya itu sampai 3,5 meter gitu kan. Jadi memang waktu melakukan penggalian pun kita surprise luar biasa, terkejut luar biasa dengan apa namanya. Jadi memang karena ya menggalinya kan sedikit-sedikit ya, jadi tereksposnya gitu kan sedikit-sedikit juga. Jadi waktu dapat begini kan posisinya 2 begini kan, terus loh 2 gitu. Iya, udah excited banget ya. Excited sekali. Cuman ya itu waktu itu karena 2 gitu kan, kemudian kita juga resource-nya kurang gitu. Jadi sempat patah. Sempat patah. Dia jadi berkeping-keping gitu kan waktu itu pas diangkat. Karena waktu itu kita juga sempat kebanjiran juga karena waktu musim hujan kan. Kerendam gitu atau? Kerendam, benar-benar udah patah. Kemudian sudah waktu angkat itu benar-benar jadi beberapa potong gitu. Lalu kemudian kita kita susun bersama-sama, jadi kayak nyusun puzzle. Kayak nyusun puzzle itu ya. Itu butuh 3 bulan lah ada untuk bisa sampai jadi yang bisa kita lihat di situ. 3 bulan itu dari diangkat atau dari maksudnya satu proses apa nama istilahnya? Preparasi. Proses kemudian, preparasinya itu 3 bulan. Iya, preparasi itu jadi kita keraskan dulu, dikasih bahannya dikeraskan gitu kan. Kemudian nanti direkonstruksi sampai jadi begitu, sampai jadi lengkap begitu. Jadi memang prosesnya agak panjang ya untuk bisa kita nikmati, kita lihat gitu. Kita lihatnya mungkin 10 menit gitu. Iya, prosesnya ya. Prosesnya sangat panjang itu sampai ke situ. Iya. Oke, terus tadi Mbak Mika sempat bilang penemuan gading gajah purba itu adalah salah satu biggest accomplishment dari lab paleontologi. Kalau biggest accomplishment untuk dari individu Mbak Mika sendiri, boleh cerita nggak? Apakah itu juga atau ada yang lain? Mungkin kalau itu second sih ya. Second ya. Berarti ada yang lebih ya. Iya. Jadi yang kalau biggest accomplishment menurut saya itu waktu saya S3 itu saya baru mulai karir di dunia paleontologi istilahnya. Saya lama kerja di Flores waktu itu. Jadi tahun 2014 kira-kira di Flores itu kami melakukan penggalian dalam skala besar. Kemudian targetnya memang adalah mencari manusia purba gitu. Jadi manusia purba yang menjadi nenek moyang Homo floresiensis. Jadi Homo floresiensis itu kalau Mbak Vita pernah dengar atau belum mungkin. Jadi Homo floresiensis itu adalah manusia purba yang kerdil. Jadi di daerah Flores saja gitu. Di Flores saja Spesifik ketemunya. Makanya Homo floresiensis kan itu ketemu tahun 2003 kalau nggak salah. Itu di gua, di Liang Bua namanya. Jadi dia dewasanya aja hanya 1 meter, sekitar 1 meter ya ukuran dewasanya gitu.
Nah, si Homo floresiensis ini kita mencari nenek moyangnya. Jadi kita ke tempat yang lebih tua lah istilahnya, dengan umur yang lebih tua. Di sana kita sebelumnya udah banyak ketemu stegodon lah. Stegodon itu gajah purba ya. Itu ribuan sampean. Jadi benar-benar bone bed gitu. Jadi kalau kita menggali itu dikit-dikit keluar tulang, dikit-dikit keluar tulang. Iya, tapi kebanyakan stegodon atau gajah purba. Kemudian ada ada buaya, ada tikus juga. Jadi macam-macam di situ. Cuman belum ketemu nih manusia purbanya setelah penggalian selama bertahun-tahun gitu. Nah, waktu itu saya tugas di salah satu kotak galian gitu ya. Nah, ada yang nemu pekerjanya gitu kan. Terus saya yang pertama kali mengenali bahwa itu adalah manusia purba. Jadi kayaknya biggest achievement saya di situ. Jadi setelah itu langsung ketemu lagi. Jadi inilah istilahnya, kalau kata supervisor saya, kamu baru ikut penggalian 2 tahun, kamu udah dapat manusia purba gitu kan. Saya udah 20 tahun lebih di sini, saya nggak dapat. Jadi memang kamu lucky charm gitu katanya sih sampai gitu. Jadi memang paling ini ya, paling accomplishment yang sampai sekarang paling besarnya ya. Itu malamnya dapat wangsit dulu Mbak Mika atau gimana? Ini lucunya ya. Jadi sebelumnya biasanya sebelum penggalian itu kita ada yang namanya koprolit. Koprolit itu kotoran hewan. Fosil tai kalau kita bilang. Nah, manusia itu. Enggak, kecil-kecil gitu. Jadi mungkin apalah. Ya hewan yang lebih kecil gitu. Nah, sebelumnya kita selalu dapat si fosil kotoran itu gitu. Nah, setelahnya tiap orang dapat manusia itu selalu dapat fosil kotoran gitu. Jadi emang ya gitulah. Jadi ya anekdotnya kayak gitu. Jadi kamu harus nemu fosil kotoran dulu baru nanti ketemu manusianya gitu. Iya. Oh ya, menarik sekali. Saya dari cerita Mbak Mika tadi, saya rasa proses ini adalah proses yang sangat panjang ya Mbak Mika ya. Terus juga pada saat ketemu juga kebetulan beruntung sekali Mbak Mika, momen-momen terbesar ya, mengalami beberapa momen besar gitu. Nemu tengkorak manusia, nemu tengkoraknya gajah purba gitu. Tapi kan tidak jarang yang ditemui itu adalah benar-benar part kecil gitu kan, yang sangat kecil-kecil. Tadi juga Mbak Mika sempat cerita, termasuk kotoran tadi mungkin ya. Jadi untuk merekonstruksi suatu kondisi seperti apa kehidupan purba dan lain sebagainya, itu adalah satu proses seperti menyusun puzzle, dan kadang-kadang kita menarka-narka kapan lagi kita dapat petunjuk selanjutnya ya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau saya rasa kalau bukan karena kita punya motivasi yang sangat besar gitu, punya keinginan yang sangat kuat untuk menyelesaikan sesuatu sampai selesai, kayaknya ini adalah satu pekerjaan yang berat gitu. Kalau untuk Mbak Mika sendiri, passion sampai bisa menjaga passionnya Mbak Mika di bidang ini, itu apa sih yang paling memberi motivasi ke Mbak Mika untuk terus menjalani bidang ini? Kalau saya mungkin pertama pasti keingintahuan ya Mbak Vita ya. Kita ingin tahu bagaimana dulu hewan-hewan ini atau manusia ini kehidupannya itu bagaimana sih. Kan pasti beda ya dengan kehidupan kita sekarang gitu. Kalau kita pengen tahu kehidupan Mbak Vita gitu kan, itu kan sebenarnya tinggal datang ke rumah Mbak Vita, lihat 24 jam Mbak Vita ngapain gitu. Tapi kalau misalnya fosil ya, atau hewan-hewan atau manusia purba, kita kan nggak tahu ya kehidupannya bagaimana gitu. Jadi keingintahuan dan perasaan ingin unravel gitu, ingin mengungkapkan sesuatu ya. Apa yang mereka lakukan zaman dulu, mereka dulu makan apa, kegiatan sehari-harinya bagaimana, itu sebenarnya kan menarik ya gitu. Makanya ya salah satunya adalah itu. Jadi saya ingin sekali mengetahui bagaimana sih mereka dulu hidup, lingkungan sekitarnya bagaimana, apa yang mempengaruhi kehidupan mereka, terus peristiwa geologi apa atau peristiwa iklim apa yang mempengaruhi mereka sampai pindah ke sini lah, cari makan di sana lah gitu. Jadi kan itu adalah sesuatu hal yang menarik ya kalau misalnya kita simak, karena kita nggak pernah bisa tahu gitu kan. Yang tahu hanya kita yang berusaha mencari tahu gitu kan. Beda sama kalau kita
mau mengamati artis mah gampang di ini sinetron ya. Iya gitu. Jadi itulah, ini adalah challenge ya, tantangan tersendiri buat kita, bagaimana kita membeberkan lah kehidupan masa lalu fosil-fosil ini gitu. Jadi itu salah satu tantangannya yang selain juga kalau di ITB itu hanya satu-satunya universitas yang punya koleksi-koleksi fosil vertebrata gitu. Jadi selain di ITB mungkin kalau museum gitu ada, tapi kalau untuk universitas kita hanya di ITB saja yang punya koleksi fosil vertebrata. Jadi akan sangat sayang sekali kalau tidak ada yang melanjutkan juga kan gitu. Jadi ya itu salah satu bisa dibilang motivasi, bisa dibilang loyalty. Oh iya, tapi yang pasti motivasi mau loyalty ketika kita tahu bahwa kita mencintai apa yang kita kerjakan gitu, bisa kelihatan dari matanya. Mungkin kalau di close up nih kameranya tuh matanya tuh berbinar-binar, pupilnya membesar gitu ya. Itu kayak Mbak Mika pada saat menceritakan apa yang dikerjakan itu kayak yang jatuh cinta gitu sama pekerjaannya. Padahal ini bukan ini ya Mbak Mika ya. Mbak Mika ini mulainya bukan dari paleontologi loh. Betul. Dari mana Mbak Mika? Saya S1-nya biologi sebenarnya. Nah, tapi waktu itu saya sebenarnya sudah tertarik dengan paleontologi juga. Jadi waktu itu di biologi saya ada mata kuliah yang namanya evolusi gitu. Dan dosennya menceritakan mengenai kehidupan masa lalu. Begini perubahan dari ini ke ini gitu kan, bahwa dinosaurus burung itu adalah dinosaurus. Tahu sih bapaknya begini gitu kan saya jadi penasaran ya. Jadi dari rasa penasaran itu saya cari-cari lah sumber-sumber yang terkait gitu. Terus saya tanya, Pak, kalau saya mau belajar fosil itu gimana? Kan? Karena sumbernya bagaimana Bapak bisa cerita hal-hal yang spektakuler itu kan dari fosil gitu. Kalau saya mau belajar fosil gimana? Ya kamu belajar paleontologi. Paleontologi itu apa gitu kan? Langsung saya cari-cari lagi dan ternyata kalau di ITB itu yang mempelajari itu di biologi, bukan di biologi. Makanya saya langsung berpindah ke lain hati gitu, ke lain hati dan jatuh cinta selamanya gitu ya. Kalau Mbak Mika sendiri nih, ini kan pekerjaan banyak sekali. Tadi Mbak Mika cerita juga ke Flores, kemana-mana gitu ya. Dan nggak mungkin datang langsung ketemu kan ya. Pasti ada banyak waktu yang harus Mbak Mika habiskan di lapangan gitu. Nah, kembali lagi nih, kan kita sebagai perempuan gitu ya. Mbak Mika perempuan di lapangan, bekerja sama dengan banyak sekali laki-laki ya, baik tenaga lokal maupun tenaga ahli yang juga bekerja bersama Mbak Mika. Mbak Mika bagaimana melalui itu semua? Apakah Mbak Mika tidak merasa ada constraint sama sekali, atau kadang-kadang di saat-saat tertentu Mbak Mika memang merasa saya mengalami satu kondisi tapi saya bisa overcome kondisi tersebut, atau gimana Mbak Mika mau cerita? Oke. Kalau kita bekerja di lapangan ya selain kondisi kondisi wanita yang harus mengalami kesakitan pada saat waktu tertentu ya itu pasti gitu kan ya. Tapi selain itu sebenarnya tidak ada sih seperti hambatan-hambatan yang berarti buat saya kalau misalnya lagi di lapangan gitu. Bahkan saya enjoy sekali kalau ke lapangan itu kayak waktunya bersenang-senang gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kita, kalau misalnya kita suka kegiatan fisik gitu ya, nggak masalah kita di lapangan gitu. Terus suka kotor-kotoran sih sebenarnya gitu. Jadi kalau suka kotor-kotoran tidak berkeberatan untuk kotor-kotoran, tidak sama sekali. Kerjaannya juga sebenarnya tidak begitu. Kalau buat saya ya tidak begitu berat gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri sih, justru saya paling enjoy pekerjaan lapangan itu, Mbak Vita. Tapi kadang-kadang karena saya wanita gitu kan, orang memandang saya itu jadi berbeda gitu. Aduh nanti nggak kuat, aduh nanti nggak mau kotor-kotoran atau bagaimana gitu. Padahal nggak gitu ya Mika? Ya sudah biasa aja juga gitu ya. Sebenarnya selama kitanya sendiri enjoy gitu kan di lapangan, kita sendiri senang di lapangan, menikmati bagaimana proses termasuk kesulitan yang ada di lapangan itu tuh ya tidak akan ada masalah, toh kita belajar gitu kan. Sebenarnya di lapangan tuh setiap saya ke lapangan tuh saya akan selalu belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi
sebenarnya ya kalau pandangan orang, aduh ini ibu-ibu ke lapangan ngapain? Kadang-kadang kan yang begitu juga, yang ya pasti ada gitu kan. Tapi selama kitanya dinikmatin aja ya, dinikmati saja, kita akan belajar sesuatu. Apalagi di lapangan itu dapat fosil tuh rewarding sekali loh Mbak Vita. Kebayang kalau misalnya kita lagi, aduh udah 2 jam ngeduk-ngeduk gitu kan gak dapat apa-apa, tiba-tiba dapat gigi buaya gitu. Seneng banget itu, bener sumpah itu bener-bener yang gitu. Jadi worth it lah ya. Iya, ya kamu what may jadinya ya, apapun yang terjadi di lapangan dihadapi ya. Iya. Paling lama Mbak Mika di lapangan berapa lama? Terus-terusan gitu. Ya, secara terus-terusan ada di lapangan yang paling lama. 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan ya Mbak Mika. Hebat. Kalau misalnya nih Mbak Mika di luar sana kemudian ada yang melihat video ini gitu dan dia kebetulan adalah misalnya perempuan gitu ya. Bagaimana mungkin Mbak Mika bisa menyampaikan 1-2 kata untuk mengencourage lebih banyak lagi generasi-generasi muda kita yang tertarik ke paleontologi. Boleh Mbak Mika sampaikan nggak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita belajar paleontologi gitu ya, mungkin kita tidak akan jadi sultan lah, nggak akan jadi konglomerat gitu, karena memang ya passion. Kalau saya bilang kerjaan ini tidak akan banyak menghasilkan materi gitu, tapi akan memberikan banyak masukan-masukan ke ilmu pengetahuan gitu. Jadi walaupun kita tidak banyak misalnya nggak banyak dapat pendapatan gitu ya, tapi kita selalu ada jadi yang pertama menemukan inilah atau pertama meneliti mengenai apa yang kita temukan di sini, atau pertama kali menemukan fosil di daerah ini. Jadi memang bukan bukan sesuatu yang wah gitu ya, tapi kalau saya bilang ilmu paleontologi itu adalah ilmu yang seksi gitu. Jadi it's always something new, it's always something interesting gitu. Jadi ya lebih ke itu, terutama kalau sebenarnya kalau ilmu paleontologi kan kita tidak hanya nyari fosil di lapangan ya gitu. Justru malah proses setelahnya itu yang sangat penting gitu. Oke, nyari fosil dapat temuan baru, tapi itu terus apa gitu ya kalau nggak diapa-apain gitu. ya. Tapi kalau udah dibiarkan begitu saja, kita tidak olah, ya kita tidak bisa cerita apa yang mereka alami gitu kan selama hidupnya sampai matinya, sampai habis mati pun kita bisa cerita. Jadi banyak sih sebenarnya yang bisa kita kulik dari fosil-fosil ini gitu. Jadi tidak hanya harus yang suka ke lapangan yang bisa belajar fosil, tapi yang suka duduk juga ada. Iya bisa. Kemudian kalau misalnya dia suka ngeklik gitu, bisa juga gitu. Jadi memang banyak aplikasi yang bisa kita kerjakan untuk memahami kehidupan mereka. Gitu. Jadi future prospeknya bagus ini sebenarnya Mbak Mika ya. Tapi lebih lagi dari future prospect sebetulnya ini tuh seperti to live with passion ya. Pada saat kita mengerjakan sesuatu seumur hidup kita, sesuatu yang memang benar-benar live our life ya, pasti beda banget ya rasanya ya Mbak Mika. Tadi mungkin bahasanya Mbak Mika sering sekali bilang excitement, rewarding gitu dan lain sebagainya. Dan mungkin juga tadi yang didapatkan dari Mbak Mika adalah pekerjaan ini adalah pekerjaan merekonstruksi kehidupan ya Mbak Mika ya. Sesuatu yang sangat kalau bisa dibilang mulia ya. Tapi yang pasti itu sangat berharga dalam ilmu pengetahuan ya. Kebayang maksudnya bukan cuma di Indonesia aja. Walaupun bisa kita namanya gajah purba di Majalengka. Tapi untuk bisa menceritakan bagaimana kehidupan purba di Majalengka dan dibaca oleh dunia gitu kan. Itu juga salah satu sumbangsih ya terhadap keilmuannya Mbak Mika, dan bahkan bukan keilmuan Mbak Mika aja ya, lebih ke semua gitu ya. Baik Mbak Mika, mungkin kita sampai sini ya bincang-bincangnya. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat gambaran tentang paleontologi itu apa gitu, dan bisa juga share tentang passionnya Mbak Mika gitu. Terima kasih banyak atas waktunya dan untuk yang sudah menyaksikan terima kasih.
Dan jangan lupa akan ada serial-serial podcast lainnya dari FITB yang nanti akan mendatangkan expert-expert lainnya juga. Saya Alvita dan Mika Rizky Puspaningrum pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima Mika. kasih, Mbak Mika.